Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini saya mau rekam untuk tutorial Sistem Informasi Akademik Universitas Batuta, terkhusus penggunanya bagi mahasiswa. Diikuti ya adik-adik. Langkah pertama, kita wajib koneksi itu terhubung, jadi bisa pakai mobile hotspot, bisa pakai WiFi, ataupun jaringan lainnya. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome atau search engine lainnya. Saya mau tes masuk tempat saya. Oke. Nah, setelah sudah masuk di Google, kita masuk ke Batuta Aceh atau Universitas Batuta. Kita masuk ke webnya, web inti. Setelah itu kita masuk ke Universitas Batuta. Nah, ini tampilan di website Universitas Batuta. Nah, ini boleh kalian lihat. Nah, menunya kali ini saya mau buat video untuk akademik itu di mahasiswa. Jadi nanti kalaupun kalian, Pak, dosennya ngirim ke e-learning dari mana? Tetap juga kita harus dari buka Universitas Batuta. Nah, kalau e-learning kita buka e-learning. Oke, nah ini learningnya. Silakan login itu di video selanjutnya. Nah, kali ini kita buat video untuk sisa informasi akademik, yang mana kita langkahnya adalah akademik, pilih mahasiswa. Nah, ini dia tampilan sisa informasi akademik kita, adik-adik. Langkah selanjutnya, kalian harus ingat dulu nomor induk mahasiswa yang sudah diberikan oleh akademik ya. Jadi akademik sudah memberikan nomor induk mahasiswa, silakan kalian masukkan. Nah, ini saya ambil contoh karena untuk video tutorial, saya ingin ambil NIM dari kakak kelas kalian nih, Nengsi. Oke, kita masukkan. Nah, setelah itu passwordnya adalah pukul rata semuanya mahasiswa. Ini kita buat secara global supaya ketika mahasiswa, Pak, kami lupa passwordnya. Jadi kita buat samanya mahasiswa. Jadi jangan takut kena apa nanti ya, Pak, nanti dibajak orang, tidak. Karena sistem ini hanya informasi yang kalian dapatkan mengenai pembelajaran di akademik Universitas Batuta. Oke, tadi NIM, nomor induk mahasiswa kalian masukkan. Setelah itu kata kuncinya sama, itu mahasiswa ya, huruf kecil semua. Setelah itu silakan kalian masuk. Nah, masuk nih tampilannya. Oke, saya mau jelasin dulu sini. Pastikan NIM kalian di sini. Oke, setelah itu ini nama kalian. Nah, ini untuk menu logout. Kalau misalnya kalian sudah selesai, dipersilahkan untuk logout ya. Oke, nah ini dia tampilan untuk sistem informasi akademik Batuta kita. Nah, untuk profil mahasiswa, jadi kalian boleh aja klik di profil mahasiswa. Ini kebetulan datanya yang ada dengan sekarang ini. Jadi Pak, misalnya kalau misalnya kami mau rubah bisa Pak? Bisa. Ubah status menjadi draft. Silakan saja. Tetapi kalau sudah di draft, kalian jangan lupa untuk melapor ke akademik atau ke bagian IT. Bagian IT Universitas Batuta itu ke saya boleh, ke Pak Imam boleh. Saya Pak Furkon dan Pak Imam sebagai wakilnya. Oke. Nah, jadi kalau ubah status ke menjadi draft itu nih. Oke. Nah, kalau di draft ini kalian bisa rubah status. Misalnya, Pak, data saya masih yang salah nih, Pak. Saya mau perbaiki. Silahkan saja koreksi. Ini jadi kita ada 3 menu ya. Ini boleh dilihat nih menunya ada draft. Diajukan ke bagian administrasi akademik. Setelah itu kalau pas dia maka disetujui. Kalau salah berarti ditolak. Oke, ini. Setelah itu kalau misalnya sudah bagus datanya dan administrasi itu bagian keuangan semua sudah pas, sudah beres PP dan kalau beasiswa bayar beasiswa berapa persen, kalau KIP berarti secara otomatis. Nah, itu pilih disahkan bagian umum. Kalau sudah disahkan, maka tampilan seperti tadi. Nah, ini silakan kalian koreksi. Ini kalau kalian mau rubah data. Oke, rubah data. Nih, setelah itu kalian isi datanya tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan semuanya. Silakan isi. Nah, sampai ke kalian update foto. Update fotonya itu di bawah ya. Oke, ini dokumennya ijazah.
Oke, nanti institusi diisi ya, adik-adik ya. Nanti misalnya dari SMK. Nah, isi sesuai dengan yang ada di sini. Pak, kalau misalnya di sekolah kami belum terdaftar, Pak, kabarin segera ke kami atau buat dulu belum ada. Belum ada. Oke, nanti silakan list di tabel yang sudah kita berikan biar nanti kami bantu untuk mengisinya. Nah, setelah itu ini gambar identitas, foto. Dilihat ya ketentuannya adik-adik, itu ada ukuran file tidak lebih dari 5 kilobyte. Berarti dia kalau sudah 510 kilobyte berarti langsung ditolak. Harus di bawah 500. Cari amannya kita buat 200 saja. 200 kilobyte. Oke, nomor HP jangan lupa diisi, semua jangan lupa diisi adik-adik ya. Setelah itu pilih simpan. Nah, kalau sudah disimpan, silahkan kabari akademik atau kabari ke kami agar kami setujui untuk di bagian administrator. Setelah itu tadi menu profil mahasiswa. Sekarang kita menu pengumuman. Nah, pengumuman ini misalnya contoh ada lomba atau ada UKM, nanti akan berisi di sini ya. Oke, setelah itu ada dokumen akademik. Dokumen akademik ini misalnya tadi ada berita dari prodi. Oke, setelah itu ada informasi teknologi. Nah, di sini fakultas kalian, fakultas teknologi, ini visi misi tujuan. Oke, setelah itu dekannya adalah Pak Rifki Wayahdi. Setelah itu kita masuk informasi program studi. Ini ada visi misi tujuan. Nah, ketua program studi saat ini untuk di ketua program studi informatika Bapak Baginda Harap SPDMkom. Dosen tetapnya ini saya sendiri Muhammad Furqan Siregar di Nursyah Putra, Auliana Nasution, Eka Hayana Hasibuan. Nah, setelah itu sistem pelayanan. Ini kalau misalnya kalian pengen ajukan, misalnya Pak, KRS saya mohon dicetak ulang. Nah, ajukan dari sini. Oke, Pak, kalau misalnya dari sistem lama, apakah kami boleh ke akademi langsung? Silahkan ke SSO, Student Service Officer. Begitu kalian masuk tangga kampus, itu sebelah kiri ada ruang kaca. Nah, setelah itu sistem pelayanan tadi sudah kegiatan mahasiswa. Ini kalau misalnya ada kegiatan apa aja informasi di sini. Transkrip, transkrip ini kalian kalau misalnya sudah ngambil mata kuliah, ini muncul semua. Semester 1 sampai dengan semester akhir. Jadi nanti usahakan tamat kalian paling banyak 8 semester ya adik-adik ya. Nanti kalau misalnya semesternya sampai berapa Pak? Ketentuan dropout mahasiswa adalah 14 semester kalau nggak silap saya ya. 4 tahun kali 2, 8. 8, iya 14 semester terakhir. Berarti semester 1, 2, 3, 4 sampai dengan 14. Nah, sekarang kita masuk di sini adik-adik. Kita masuk di penambahan KRS. Jadi ini 2023, ini artinya tahun berjalan. 1 artinya semester ganjil. Oke, tambah KRS berarti kita masuk ke menu isi KRS. Nah, silakan diklik. Oke, nah ini dia tampilannya kartu rencana studi. Jadi setiap mahasiswa di awal semester diberikan waktu untuk membuat kartu rencana studi. Contoh misalnya sudah mulai perkuliahan, berarti dikasih waktu sekitar 2 minggu untuk pembuatan kartu rencana studi. Bisa di sebelum semester dimulai atau sesudah semester dimulai, tergantung informasi dari akademik. Nah, ini sesuaikan dulu datanya sudah sesuai semester dosen pembimbing akademik. Nah, ini diisi. Ini adalah isi semester yang berjalan. Contoh nih, karena Ningsih ini tadi udah semester akhir, kita buatlah dia semester 7 lah ya. Oke, dosen pembimbing akademik. Nah, ini nanti disertakan dengan SK. Silakan kalian isi data dosen tetap. Bisa Pak Baginda, bisa Pak Furkon, bisa Pak Dinur, bisa Bu Auliana, bisa Bu Eka. Oke, kita contohkan data saya dulu ya. Hanya tulis tiga suku huruf. Oke, FUR, habis itu pilih Muhammad Furqan Siregar. Silakan simpan. Nah, setelah simpan muncullah dia namanya semester 7, semester yang berjalan 7 oleh dosen pembimbing Muhammad Furqan Siregar STMkom. Setelah itu, ini tersedia mata kuliahnya. Oke, mata kuliah. Jadi kalau misalnya kalian, Pak, kami semester 1 Pak, gimana? Silakan pilih semester 1
Ada kelas pagi, ada kelas sore, kelas eksekutif, kelas semester 3 pagi, sore, eksekutif. Semester 5 hanya kelas sore, semester 7 hanya kelas eksekutif. Oke, atau ini kita contohkan aja di semester 1 ya. Izin ya, Kak Ningsih, kita semester 1 dulu. Oke, supaya kalian tahu ini. Nah, kita contohkan semester 1 kelas reguler pagi. Kita ambil contoh. Oke, muncul dia mata kuliahnya. Disediakan sama akademik ada 9 mata kuliah. Oke, 9 mata kuliah. Jadi ini semua wajib, kecuali agama. Agama pilih salah satu, ada agama Islam, ada agama Kristen. Nah, karena kebetulan yang ini saya kurang tahu nih agama Islam atau Kristen. Oke, kita ambil contoh satu-satu ya. Nah, urutan 1 silakan ambil, klik. Kalau sudah diklik maka muncul di atas. Oke, mata kuliah kedua, klik. Mata kuliah 3, klik. Mata kuliah keempat, klik. Kelima, klik. Keenam, agama. Saya pilih agama Islam. Oke. Ketujuh, karena saya bukan ngambil agama Kristen, berarti ini ketujuh dilompat ya adik-adik ya. Kita langsung ke 8, algoritma. Oke, baru ke 9. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mata kuliah wajib. Jadi tadi kembali ya, agama itu pembelajaran agama itu ada 2, agama Islam dan agama Kristen. Itu Kristen Katolik dan Protestan. Itu pembagiannya ya di agama Kristen ya. Oke, setelah itu ini di menu bawah ini abaikan saja. Ini karena program studi yang tersedia. Ini tadi kelas, ini program studi tersedia ini abaikan saja. Oke, yang ini pilihan kelasnya. Oke, setelah itu kalau sudah kalian ambil dan sudah dihitung 8 mata kuliah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah itu pilih ajukan kartu rencana studi untuk divalidasi oleh ketua program studi. Klik. Nah, kartu rencana studi yang sudah diajukan tidak akan bisa dikoreksi lagi sampai ditolak oleh ketua program studi Anda. Apakah Anda sudah yakin mengajukan? Kalau sudah yakin, pilih OK. Nah, muncul nih adik-adik. Ini tampilannya. Oke, tampilan. Tampilan untuk sederhananya seperti ini. Oke, setelah itu kita mau, Pak, download kartu rencana studi bisa, Pak. Download kartu rencana studi tergantung tanggal yang diberikan. Selain dari itu, maka tidak bisa diambil. Oke, jadi kartu rencana studi ini misalnya dapat diambil ketika mau UTS. Oke, selain dari itu, maka kartu rencana studi tidak bisa diambil atau tidak bisa di-download. Oke, kalau kalian sudah disetujui KRS-nya, maka ketika kalian masuk ke menu kalian sendiri, itu sudah bisa ajukan ujian tengah semester. Ini adik-adik ya, kalau sudah KRS-nya sudah masuk, maka kalian sudah disetujui, berarti kalian bisa ajukan ujian tengah semester. Nah, di sini nanti menunya bisa kita ambil ya. Ketika kalian klik, oke, nah, proses pendaftaran ujian tengah semester berhasil. Kalau sudah seperti ini, tanda dia sudah berhasil itu ada mulai namanya presensi. Di sini ya adik-adik ya. Oke. Nah, kalau sudah dibuat nanti menunya silahkan kalian pilih. Pak, nanti ke HS ujian akhir semester juga sama, Pak. Sama. Nanti sebelah kanannya. Ajukan ujian akhir semester. Oke. Oke, kita ambil contoh adik-adik. Nah, di sini kalau dia sudah jadwalnya ujian akhir semester 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi, silakan pilih ajukan. Ini adik-adik ya, silakan pilih. Nah, kalau sudah dipilih, nanti nilainya dari sini. Nah, nanti kalau sudah nampak presensinya apa, nah ini mata ini jumlah presensi kalian berapa kali. Setelah itu lengkap ini adalah mata kuliah apa dan dosennya siapa. Di sini adik-adik ya, bisa dilihat. Oke, bisa dilihat nih. Oke, bisa dilihat. Nah, setelah itu kita setelah ujian selesai, itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah ujian, nanti dikabarin oleh akademik, kalian bisa download kartu hasil studi.
Nah, paling lama dia adalah 4 minggu setelah ujian. Maka nilai bisa di-download. Itu dia ya, tinggal nunggu aba-aba dari akademik. Nah, itu dia tadi untuk menunya adik-adik. Nanti kalau ada mau ditanya silahkan boleh WA saya, Pak Furkon, atau di telepon. Nah, daftar kegiatannya tadi kegiatan lapangan, kalau misalnya kalian PKL, tadi ubah kata kunci. Nah, untuk ubah kata kunci, saya harap mahasiswa jangan dirubah, karena kalau sudah dikunci, kalian lupa, itu tidak bisa di-reset. Jadi kalau misalnya Pak, saya pengen rubah Pak. Kalau pengen rubah, silakan lapor ke saya atau ke akademik, atau boleh juga ke kemahasiswaan. Misalnya Pak, saya ganti password, boleh lapor Pak. Ya silakan saja. Oke, ini dia untuk menunya. Terima kasih. Nanti ada video berikutnya dan juga PDF kita sediakan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya.